halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya, udah episode ke-70 aja nih kita. 3. Alhamdulillah. Baru 3. Oh, masuk 3. Iya. Ya, balik lagi di podcast Iso Ngobat. Mau seru nggak perlu ngobat Karena ngomongin obat juga bisa seru. Nah, kemarin kan kita udah sempat bahas-bahas tentang pengertian obat lah gitu, terus dan golongannya. Nah, jadi kan obat nih macam-macam nih ragamnya nih. Ada yang cair gitu kan, terus ada yang bubuk juga gitu. Puyer ya. Coba deh, lu sebutin yang lu kenal, nanti gua kasih tahu itu sediaan apa gitu. Itu bentuk sediaan apa gitu. Yang kemarin ya mungkin yang bentuknya kayak peluru itu. Cuma ya, kan yang bentuk peluru terus dimasukin ke dubur. ke dalam dubur. Oh, itu berarti bentuk sediaan padat. Namanya suppositoria. Oh, itu padat masuknya. Kalau gua ya paling kayak tablet padat masih. Kapsul Masih di padat. kalau enggak ini apa, kalau anak-anak gue sih sirup. Sirup kan berarti artinya cair. Iya sih, paling ya sama tablet. Itu tadi yang gue bilang puyer itu masuk ke mana tuh? Padat juga. Padat. Oh, itu padat walaupun Padat sudah juga. digerus. Kan minumnya kan biasanya pakai air gitu. Iya, masih dalam sediaan padat ya. Jadi pertama kita akan bahas dulu yang padat aja deh, yang biar kayaknya yang lebih, banyaknya lebih familiar banyak tahu. Lebih banyak kita temuin di masyarakat kayaknya yang padat itu tahu sih. yang sediaan obat padat ya. Iya, di jalanan padat, Itu antrian padat. macet. Itu macet padatnya beda. Oke, kita mulai yang padat nih. Jenis-jenis sediaan padatnya itu ada pulveris ya, terus ada kapsul, ada tablet, ada pil, ada suppos. Itu sediaan padat tuh semua tuh. Pulveris, Pulvis, kapsul, tablet, pil, suppos. Kaplet, gue pernah juga dengar kaplet itu apa tuh ya? Kaplet bentuk sediaan juga sih. Kaplet juga termasuk padat kok. Itu dia gabungan dari singkatan dari kapsul dan tablet. Bentuknya seperti kapsul, padatnya seperti tablet. Gitu. Kalau kayak apa namanya yang dibuka gitu apa tadi, kapsul ya? Kapsul tuh baiknya minumnya gimana sih? Kapsulnya diminumkah atau dibuka kapsulnya gitu, bubuknya aja? Ya, memang begini. Tujuan dari kapsul sendiri kan sebenarnya memang ada tujuannya ya, bahwa dia salah satunya adalah dapat menutupi rasa. Oh gitu. Biasanya kapsul dipakai untuk menutupi rasa yang pahit atau rasa yang tidak nyaman ya oleh lidah, sehingga diharapkan dengan kapsul itu menutupi rasa tersebut yang minum gitu ya, tidak terganggu dengan itu. Atau tujuan kapsul juga bisa juga sebagai tempat untuk membagi si serbuk. Gitu. Makanya ada racikan dengan resep buatlah masukkan dalam kapsul. Nah, tujuannya seperti itu. Pembagian dosisnya ya. Pembagian dosisnya. Si kapsul ini kurang lebih sama kayak obat lu dimasukin ke dalam pisang dong, untuk kapsul memudahkan. Masukin ke dalam pisang. Memudahkan sih iya ya, memudahkan iya. Cuma kan untuk daya tahannya kan, apakah pisang bisa lama ketika dibada di luar? Kan kayak gitu. Kapsul kan terbuat dari gelatin yang ya memang kalau tidak boleh panas juga ya, tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh panas juga gitu. Kalau itu dia juga rusak kapsulnya. Ini gue mau tanya ini Devan. Kenapa obatnya obat sama? Misalnya kita sebut obat sakit kepala ya, tapi merek dagang yang beda. Kayak obat sakit kepala yang gua tahu kayak Paramex, bentuknya tablet. Oke. Terus ada lagi Panadol, bentuknya lonjong gitu. Tapi itu kan sama-sama obat sakit kepala. Apakah itu diminum berdasarkan bentuk kepalanya? Misalnya kalau Paramex untuk kepala yang bulat gitu karena tablet, atau Panadol yang bentuk kepalanya agak lonjong gitu. Kan repot gitu. Kalau kayak gitu dokter pada saat mau ngasih resep harus ngeliat dulu. Ya mungkin kan gini, ini bapak kepalanya bulat, Paramex ya, gitu nggak? Gak bisa, gak kayak gitu. Iya, maksud gua kan obatnya sama, obat sakit kepala. Iya betul memang. Itu kan kembali lagi ke ini ya tujuannya memang kalau dari sama-sama sediaan padat ya, khususnya kaplet, tablet itu sebenarnya ya cuma dari bentuk aja. Tapi kalau untuk lebih memudahkan memang kaplet lebih mudah karena dalam bentuk agak kapsul ya, biasanya kan makanya dia lebih halus untuk mudah ditelan dibanding yang tablet gitu. Cuma itu aja sih. Kalau zat aktif sama ya, fungsinya juga akan sama gitu. Iya, gue pikir karena bentuk kepala tadinya, karena sama-sama obat sakit kepala. Tidak dong, merepotkan sekali itu. Lihat deh, kalau lihat kapsul itu ada yang kadang-kadang lu dapat kapsulnya yang kecil, kadang dapat sedang, atau kadang gede gitu. Oh iya, itu tergantung dari ukurannya, betul. Jadi semakin angkanya tinggi itu semakin kecil ukuran kapsul. Jadi kebalik malah ya. Kebalik.
ada angkanya, ukuran kapsul nomor 5 gitu itu paling kecil. Nanti yang lebih kecil, lebih gede lagi dia. 4, nomornya makin kecil. 3, 2, 1. Kalau ukuran itu berdasarkan apa, Pak? Dosis kali ya? Kalau dosisnya segini Enggak, pakai bukan dosis, tapi berdasarkan jumlah serbuk. jumlah serbuk. yang dimasukkan Karena ke kalau dalam itu. dosis setiap obat kan miligramnya kan berbeda. Paracetamol kan 500 mili tuh. Kalau kita bilang dosis ya. Ya. Segede itu 500 mili. Tapi ada juga yang hampir mirip segede itu cuma 1 miligram, 2 miligram. Oh, gedenya sama gitu? Hampir mirip, hampir sama, tapi cuma 2 miligram kalau disebut dosis. Jadi bukan berdasarkan dosis, tapi berdasarkan banyaknya jumlah serbuk. Oh, berarti dalam satu kapsul itu bisa lebih dari 1? Bisa. Makanya kalau ada resep racikan kan dokter biasanya meresepkan apakah dibuat puyer atau dibuat kapsul. Tapi ribet juga ya masukin bubuk ke kapsul ada gitu ya. tekniknya juga memang ya. Sama kayak bikin martabak gitu nggak sih? Sama tapi nggak diliatin ya. Kalau bikin martabak kan berarti mesti pakai timbangan itu dong ya? Ada timbangannya. Itu juga ada alat secara biasanya pakai manual tangan juga bisa kita masukin ke kapsul. Kalau di praktikum farmasetika ya, kalau di farmasi ada juga pakai corong minyak goreng gitu nggak sih? Enggak pakai corong lah. Pakai corong lebih banyak pakai kertas disobek, dibulet-buletin kerucut. Enggak kayak gitu. Ada cetakannya apa? Jadi ada cetakannya, masukin kapsulnya, nanti diisi serbuknya, kita tinggal tutup. Oh, prinsipnya kayak apa ya? Oh, kayak beras. Tahu nggak lu beras yang beras besi dimasukin terus pakai kayu. Gede banget itu. Enggak, kayak gitu dimasukin. Kayak Iya. Terus diratain gitu kan. Cuma model kecil. Tapi kalau beras kan karatan gitu aja. Apanya besinya? Oh, yang apa sih? Kalengnya itu kan Di ya. sebelahnya ada bocah lagi pada ngaduk-ngaduk beras gitu. Kalau iya, Kelihatan tuh. kalau suruh beli rokok sama bapaknya gitu. mainin beras ya kan. Dan kalau misalkan ngisi beras gitu kan nggak ada, habis itu langsung dituang plastik kan. Oh, jadi iya bukan ratain kan, ratain ada yang pakai kayu, ada yang pakai peralon. Ini kenapa jadi ngomongin beras? Selamat datang di podcast sembako. Podcast sembako. Nah, kalau misalnya kapsul tuh lu dapat resep dari dokter. Ya. Itu berarti langsung di tempat tuh si apoteker yang mengerjakan itu. Ya, misalkan dokter meresepkan tergantung berapa zat aktifnya ya. Dari zat aktif, berapa zat aktif yang dokter resepkan, ya kita harus ngitung dulu tuh. Berapa dosis yang harus diminum sama dalam satu buah kapsul oleh si pasiennya. Jadi dihitung dalam satu buah kapsul berapa yang pasien minum. Setelah kita hitung, kita tahu berapa jumlah kapsul yang akan kita buat. Nah, kita juga akan tahu berapa jumlah sediaan yang harus kita ambil, sediaan tabletnya gitu. Nah, setelah dibuat, digerus sampai homogen ya, sampai rata, baru kita masukkan ke dalam kapsul gitu. Jadi ada beberapa zat aktif atau cuma satu juga bisa kok. Maksudnya digerus sampai homogen itu gimana? Bahasanya dibuat, gitu? digerus sampai rata, sampai misalkan ada 3 zat aktif nih. Ya 3 obat itu harus sampai rata dulu. Oh, sebutannya homogen gitu ya. Homogen itu maksudnya rata lah. Hancur gitu ya. Iya. Berarti bisa kalau beli ketoprak gitu ya, Bang. Yang Buluknya sampai homogen. Bisa. Itu ketopraknya tapi dimasukin ke kapsul. Nah, itu dalam satu kapsul berarti bisa beberapa zat aktif ya? Dicampur gitu? Bisa. Oh, gitu. Misalnya untuk penyakit apa perlunya antibiotika, ada antihistamin di situ, anti alergi lah kita sebutnya ya kan. Atau anti peradangan, ya bisa jadi satu. Oh, dicampur jadi satu. Biasa kalau orang demam, batuk pilek nanti ada 3 macam. Oh, berarti kalau misalnya pakai kapsul itu lebih bukan memudahkan ya, menyederhanakan. Iya, benar. Karena memang tidak semua sediaan itu sesuai dengan dosis. Ngerti kan? Di pasaran ini ada obat gitu ya. Bener zat aktifnya, kita butuh zat aktif itu, tapi apakah dosisnya sesuai dengan keadaan kita kan tidak. Gitu. Dan tidak mungkin setiap pabrik itu mencetak berbagai macam satu macam obat nih dengan banyak dosis gitu. Paling berapa dosis? 3 dosis, 5 dosis lah. Misalkan ada Gremepil standarnya 1, lah 2, ya. 3, 4, 5 ada. Tapi misalkan kalau sampai harus 10 dosis dia bikin ini buat dosis yang sekian, wah, agak susah. Ya repot gitu. Nanti mungkin ya dari formulanya juga akan kesulitan, dari pemantauannya juga di si pabriknya repot gitu. Terus kalau dari bahan rumah kapsulnya apa sih? Kapsulnya sendiri. Ya itu dari gelatin, lemak gitu. dari lemak. Gua kalau kesel gue gelatin nih.
Gelatin. Gua liatin. Itu gua liatin. Nah, kalau misalnya itu tuh si minyak ikan tuh minyak ikan. Dia pakai apa sih? Kayak gelatin gitu kan? Iya, itu kapsul lunak. Itu maksudnya kapsul yang lembut berarti. Kapsul lembut. Oh, kayak vitamin A gitu ya. Ah. Nah, ya gitu. Minyak Pernah ikan. dapet vitamin A nggak lu pada saat SD tuh? Oh enggak, gue mah caplokin wortel aja. Ceplokin kan ada dapet tuh yang dari puskesmas. Iya, ya, yang dulu, ditetesin gitu kan. Colokin wortel gitu mata lagi. Emang ada di SD. Kalau warna kan ada suka Iya, dapet yang ada merah putih. putih biru, Iya, putih tahu, merah. sama. Ya itu paling membedakan dengan ukuran aja. Biasanya ukuran ini warnanya apa gitu. Jadi membedakan ukuran. Jadi nanti ketika lu bikin juga nggak sembarangan ngambil kapsul kan. Oke. Berikutnya ada apa lagi nih, Pan? Serbuk nih. Nah, nanti ada serbuknya ini bisa Terbagi pulvers, lagi. ada pulvers, ada yang terbagi. Kalau yang terbagi itu maksudnya puyer anak-anak tuh. Oh. Nah, itu kan dibagi per ini. Kalau yang nggak dibagi tuh kayak bedak. Bedak kan lu kan pakai tanpa harus ngomong bagi kan? Oh iya, nggak ada Per dosis gitu. Dosis, Oh. iya. tapi bedak kok masuknya ke obat? Kan ada zat aktif di dalamnya yang fungsinya untuk mengobati penyakit kan. Oh kayak herosin gitu. Nah, bedak ya serbuk kayak gatel ya gitu ya buat Bedak alergi. yang alergi ya kayak gitu. Iya. Apa namanya yang bisa dibagi? Yang serbuk terbagi pulvers. Full fresh. Pulvers. Kalau yang tidak terbagi pulvis. Full fish. Oh seperti Ya. puyer dan bedak bedanya Nah, gitu ya. betul lah. Itu cara minumnya memang harus dicampur air nggak sih? Karena kan kayaknya gue juga gitu dulu campur air gitu. Iya. Ditetesin ke sendok. Di apa? Di ini ke sendok. Iya, terus karena- berisi karena- air. Ya, rutin dulu. Supaya lebih mudah ditelan dan rasa pahitnya berkurang dibanding lu Langsung isap gitu ya? langsung gitu. Oke, terus nextnya ada apa lagi? Tablet. Ada jenisnya juga tuh Pik, ada tablet salus laput, ada tablet hisap, ada effervescer. Itu banyak banget tuh jenis-jenis Wake tablet. me up inside. Itu apa sih? Evanescence. Kelihatan banget umurnya gitu. Zaman dulu banget itu ya. Ya gitu, kalau tablet yang harus dikunyah dulu kayak antasida. Harus dikunyah dulu. Harus dikunyah dulu. Diharapkan dikunyah sehingga proses kerjanya lebih cepat. Nah, itu biasanya buat mah ya? Buat lambung. Gue dulu tuh ya sering mah lah gitu. Dulu dikasih obat. Setahu gua obat itu cara penggunaannya udah pakai air minum langsung telan gitu kan. Setiap mah minumnya seperti itu gitu. Pas gua Dikasih tahu tahu. ternyata harus dikunyah dulu, nah gue jadi bingung lah. Yang sebelumnya apakah berfungsi atau enggak tuh si obatnya tuh? Ya secara farmakodinamik dia akan berfungsi. Maksudnya secara khasiat dia akan berfungsi, tapi untuk cara kerja obatnya Oh, lebih cepat lebih lama gitu ya. Jadi ada farmakodinamik, ada farmakokinetik. Jadi istilah kalau farmakodinamik adalah bagaimana respon tubuh setelah obat masuk. Ini bahasa sederhananya. Sedangkan farmakokinetik bagaimana nasib obat setelah masuk di dalam tubuh. Nasib. Nasib obatnya, keadaan obat ketika kita minum apakah langsung bekerja? Kan obat kan enggak langsung Enggak lah. seperti itu. Lamar dulu kan. Lamar dulu. Nggak langsung bekerja. Iyalah, interview. Iya, kadang di depan ditanya dulu sama security kan. Iya. Terus dulu ya. Enggak ada lowongan. Iya. Sakit hati kan kayak gitu. Iya, jadi dia nggak langsung bekerja. Jadi ada fasenya, ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Makanya orang kalau gue udah minum obat ini tapi gue belum sembuh juga Belum nih, sembuh. padahal baru minum 15 menit gitu. Padahal ada fasenya, ada masa kerjanya gitu. Kalau dikunyah dia lebih cepat bekerjanya. Karena kan dia udah lepas. Sebenarnya yang bekerja kan zat aktifnya nih. Oh gitu. Nah, zat aktif kan ada di dalam tablet, tapi ketika kita minum tablet terus zat aktif langsung keluar kan, dia ada proses lepas dari tablet menjadi misal serbuk granul gitu ya, terus kemudian jadi zat aktifnya baru bisa lepas. Nah, terus yang berikutnya, tablet isap. Ini digunakan ya memang biasanya untuk lokal ya, misalkan kayak ada infeksi di ruang mulut gitu atau peradangan pada mulut dan rahang, sengaja dihisap biar kerjanya lokal. Kerjanya lokal. Di sekitar Lokal situ di aja. situ, kalau Pribumi. untuk lokal itu. Tablet isap contohnya apa untuk sakit apa gitu dan obat apa? Ada vitamin anak. Oh, iya. Kalau ada Ini pelega-pelega tenggorokan gitu? Tenggorokan bisa. Kalau yang ini FG trosis. Oh, FG trosis. FG trosis deh yang kena. Permen juga diisap kan gitu, tapi kan belum tentu obat. Gitu maksud gua. Kalau kemarin ini anak gua kan beli
yang multivitamin kayak permen gitu tuh dikasihkan makan, gua nggak ngerhatiin kan, habis lah tuh satu inian, satu kemasan, apaan kayak multivitamin gitu. Multivitamin. Alhasil ya dia ini dong mencret, gua kaget. Dipikir permen biasa kali ya, nggak ngerti. Ya mungkin rasanya juga enak kali ya. Iya. Itu kan sama kayak kemarin Ivan bilang, obat itu bisa menjadi racun kalau penggunaannya tidak tepat. Tapi yang FG-Trosis itu kan gue juga dulu sering makan FG-Trosis tuh. Cuma gue ngerasa sekali minum itu belum terlalu berasa khasiatnya tuh Pan. Jadi kadang gue 2 atau 3 tuh. Itu buat apa sih, Pik? Radang. Oh, buat radang. FG-Trosis itu antibiotik dia. Itu maksudnya antibiotik dan itu seharusnya bisa dibeli dengan resep dokter. Tapi gue belinya tanpa resep dokter loh Pan. Di mana aja? Salah deh. Itu banyak loh di Guardian kayak gitu. Iya, makanya justru podcast inilah tujuannya gitu kan, edukasi bahwa itu sebenarnya antibiotik. Biasanya kita minum FG-Trosis kayak minum permen. Iya. Padahal kalau minum antibiotik yang tidak tepat, yang terjadi adalah resistensi nanti. Ya, makanya kalau coba lu mungkin lu bisa tanya pengalaman orang yang sering minum FG-Trosis tuh, lama-lama dia awalnya mungkin sekali minum FG-Trosis ya dia semua, tapi lama-lama dia akan merasakan kayaknya FG-Trosis jadi kebal ya. Emang karena minumnya ngaco gitu. Ya pertama sih maksudnya masih oke gitu ya. Ya emang gue liatin sih belakangan ini opik udah mulai nggak oke. Iya. Kebanyakan kali ya. Iya. Jadi kayak ini ya, ketergantungan ya. Overdosis. Kalau mau yang tanpa resep dokter ada Degirol dia ada rasa lemon juga, dia tablet hisap juga, itu bisa juga untuk mengurangi sakit tenggorokan dan radang tapi tanpa resep dokter dan bukan antibiotik. Nah, dari semua yang lu jelasin gitu di si obat tablet hisap ini rata-rata rasanya manis apa emang rasanya selalu nyaman karena emang dibuat didesain untuk nyaman. Kalau yang tidak nyaman pahit dia akan didesain seperti langsung kapsul gitu ya. Langsung telan gitu ya. Emang rasa apa konsepnya seperti itu ya. Jadi manis, deket, sayang ditinggalin gitu kan. Curhat mah. Oke, lanjut lagi. Ada satu lagi tuh tablet effervescent. Itu apa tuh? Ya tablet yang penggunaannya memang harus dilarutkan ke dalam air gitu. Nah, jadi kalau misalnya begitu maksudnya ke obat cair dong? Enggak, kan zat yang berada di dalam aula kan tablet. Jadi untuk tablet zat aktifnya harus menggunakan air untuk untuk melarutkan zat aktifnya, dan untuk penggunaannya juga karena nggak bisa dia diisep dong. Terlalu keras gitu ya. Iya, nanti mulut lu nanti berbusa kali itu. Kalau lu pakai tablet berkarbonasi ya kayak si CDR itu kan ya. CDR terus CDR itu redoxon ya. R-nya itu redoxon ya. Tapi rata-rata itu multivitamin yang gua tahu. Apa itu semua apa ada yang lain? Enggak, ada yang lain ya, ada yang enggak harus ini, enggak harus vitamin gitu. Pasti kan sediaan obat nih punya tujuan masing-masing gitu ya. Setelah diteliti mungkin kalau untuk beberapa orang ada yang tidak bisa minum dengan apa namanya? Dengan tablet gitu ya, atau dengan hisap, ya dibuatlah tablet effervescent. Karena kenapa, kalau misalkan dia dibikin dalam sediaan sirup juga mungkin nggak tahan lama. Nah, jadi dibuat tablet dulu, nanti tinggal dimasukkan ke dalam air. Sorry, itu seduhannya harus air putih atau enggak? Ya, atau sebaiknya air putih lah. Sebenarnya dia perpaduan asam basa nih, si tablet effervescent nih, gitu. Makanya ada kalau dilihat kan kayak blebek gitu kan, makanya. Biasanya lebih dingin. Istilah bilang tablet. Kalau air lebih dingin enak. Oh, dingin loh. Iya, itu boleh gak sih? Misalnya boleh aja. Air dingin gitu. Boleh aja, boleh. Oke, itu tablet tuh. Jadi ada tablet oral, terus ada tablet yang dikunyah, terus ada tablet yang dihisap, sama tablet effervescent tadi. Ada yang tadi juga tablet yang di bawah lidah, yang sublingual. Namanya sublingual yang di bawah lidah. Gitu. Kalau yang di bawah lidah itu berarti dia tidak dikunyah dan tidak ditelan. Iya, betul. Ditaruh di bawah lidah, nanti dia diserap biasanya untuk obat-obat hormon atau nitrogliserin yang memang cepat kerjanya di sana gitu. Makanya biasa obat jantung tuh ditaruh di situ karena biar cepat kerjanya langsung melebarkan pembuluh gitu. Itu hanya untuk yang penyakit jantung. Kenapa dibedain? Ya biar lebih, karena emang kandungan zat aktifnya itu lebih efektif ditaruh di situ, Pit. Jadi gitu. Obat itu kan banyak
penelitian dan pengembangannya nih, sehingga diteliti, dikembangkan, oh ternyata lebih cepat dalam sediaan ini ya dibuat ini. Oh kenapa kita tidak bisa buat sediaan yang oral aja? Oh nggak bisa kalau dibuat tablet karena dia akan rusak, karena dalam tablet ada proses pengempaan, ada proses yang oksidasi nanti gitu, lebih mudah teroksidasi kayak gitu. Jadi nggak bisa, tergantung dari zat aktifnya juga. Oh zat aktif ini ya memang bisanya lewat pembuluh darah di lidah gitu. Itu Oke, yang berikutnya ada apa Pan? Yaitu suppositoria. Suppositoria. Itu apa? Ya, suppositoria sediaan padat juga ya. Sediaan padat yang digunakan dimasukkan ke dalam dubur itu. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya seperti peluru. Oh, Tapi kayak tablet gitu Pan, keras bentuknya. Atau kayak gelatin? Ya keras, tapi kalau keras lo pencet sih memang keras dia. Kalau emang dia, tapi kalau dalam suhu tertentu dia akan mencair. Dalam suhu tertentu akan mencair. apakah isinya cairan gitu? Enggak, makanya kebanyakan simpannya di suhu dingin. Di Suhu dingin supaya tidak 2 sampai 8. supaya tidak mencair. Tidak. Berarti kalau dalam suhu pantat dia akan Mencair. Bercair dan bekerja. Jadi suppos juga ada yang gini. Ada yang tadi dimasukin ke dalam dubur, ada yang dimasukin ke dalam vaginal juga. Vagina wanita gitu. Jadi namanya ovula disebutnya. Ovula. Nah, itu biasanya buat obat jamur pada ada infeksi jamur di vaginanya. Situ. Oh, itu kan karena berarti memang untuk membersihkan area itu kan, kemaluan wanita. Betul. Tapi ada nggak sih si suppos ini sebenarnya ditujukannya untuk oral gitu kan? Tapi ada satu kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya dibikin jadi suppositoria. Ya. Ada suppos paracetamol. Ada juga. Paracetamol ada yang suppos yang buat anak ada. Yang buat anak atau buat remaja ya atau dewasa yang memang tidak bisa kondisinya tidak bisa buat minum secara oral. Bedanya suppos dengan suntik langsung sebenarnya kan kurang lebih sama kan, tidak memasukkan, berarti kan dia ada kendala untuk memasukkan obat melalui oral kan. Ya udah coba kita kasih suppos melalui dubur atau suntik, itu sama atau beda? Ini ya. Suntik paracetamol kan nggak ada suntik paracetamol, adanya infus paracetamol. Infus. Adanya infus paracetamol, dan itu nggak bisa langsung disuntik langsung banyak ya, langsung selesai gitu. Dia jadi drip lewat tetesan kan. Tetesan namanya juga infus gitu. Nah, kalau di suppos kan bisa langsung sekalian gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih cari yang lebih ringkasnya lah ya, lebih ringkas. Dan penggunaan paracetamol infus juga kan ya pemantauan, karena memang ada apa namanya efek samping terhadap fungsi hati kalau paracetamol tuh. Sebenarnya kondisi-kondisi apa sih yang memungkinkan pasien itu menggunakan obat suppos ini gitu? Yang pertama pasti artinya kondisi keadaan dia sendiri. Misalkan punya anak kejang, panas, demam, nggak mungkin kita paksa anak untuk minum kan? Untuk mengunyah. Apalagi mengunyah gitu. Telan aja susah, pakai suppos. Oke. Gitu. Atau memang untuk obat yang seperti tadi ovula, memang untuk kewanitaan gitu ya. Jamur di kewanitaan itu yang ya walaupun ada oralnya gitu, ada oral tapi dibantu dengan itu gitu. Misalnya kondisi seperti ini bisa pakai suppos juga nggak di saat ada pasien gitu, setiap dia memasukkan obat itu pasti keluar lagi atau muntah. Itu bisa menggunakan suppos? Bisa, dengan catatan ada sediaan supposnya. Kan nggak semua zat aktif obat ada dibikin suppos gitu ya. Makanya tadi kembali lagi konsep dalam bentuk sediaan obat itu memang tergantung zat aktifnya juga gitu. Nggak bisa semua zat aktif itu saya kalau gini enakan suppos nih. Iya. Siapa tuh ada yang keenakan pakai suppos itu suppos aja Aku mau dong di suppos gitu. Ngeri gak sih kalau gitu? Nah, itu kan tadi bentuknya tuh kayak begitu, Pan. Bahannya kan ada oleum kakao, ya kan? Ada adepts atau ada lemak yang lain ya, lemak keras. Ada juga polyethylene glycol. Gitu. Makanya kayak minyak kan kalau kondisinya dingin dia betul persis. Makanya kalau lemak. Coba minyak kalau pada saat beku lu pencet kan keras tuh deh. Kalau dibawa ke gunung lah kan minyak kadang suka mengeras. Oke. Tapi kalau misalkan dia cair ya di suhu ruangan dia cair. Oke, nih Pan, ada pertanyaan nih dari Batman. Masuk ke DM-nya dari @Dian Anissa ya. Iya. Halo Anissa. Iya.
Dia nanya nih, halo Isong Obat, mau nanya nih, Iya. mengapa sediaan serbuk itu lebih cepat berefek daripada sediaan obat padat lainnya? Padahal kan dia sama-sama padat ya sebenarnya ya. Oke, dijawab Pak. Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, ada istilahnya namanya farmakokinetik tuh, yang artinya bahwa ya bahasa sederhananya ya, obat setelah dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya, itu ngapain dia tuh si obat, nasibnya gimana gitu. Nah, pada serbuk dia udah bisa langsung lepas jadi granul dan zat aktifnya bisa langsung lepas gitu. Bisa langsung bekerja Bisa ya. langsung bekerja. Lebih cepat ya. Sedangkan tablet dia harus proses pecah dulu jadi serbuk pelepasan. dulu. Iya. Jadi dia pecah dulu dari Dicerna tablet dulu. dan serbuk granul baru jadi lepas zat aktif kayak gitu. Makanya dia lebih cepat karena nggak ada fase itu. Si serbuk. Tuh, semoga menjawab ya kenapa si serbuk itu lebih cepat Daripada sediaan obat padat yang lain ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya si serbuk ini digunakan sebagai supos itu lebih cepat juga kan? Iya, betul. Jadi pantat lu serbuk gitu. Kembali lagi, zat aktifnya bisa tidak di Mungkin ada di sini Batman yang duburnya bisa ngisap ya. Ntar kalau bersin keluarnya apa tahu itu. Oke, itu dia beberapa penjelasan mengenai sediaan obat padat. Untuk next episode ini kita akan bahas apa sih, Git? Cara penggunaan sediaan obat padat kali ya. Iyalah, ini kan lumayan. Ini kan udah tahu jenis-jenisnya. Jenisnya sekarang cara Iya, biar pada tahu cara makainya. Oke, siap. Kalau begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Isong Obat. Mau seru nggak perlu ngobat? Karena ngobrolin obat juga bisa seru. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.